disposisi tulang. Kalau disposisi ini terkilir ya. Nah, kemudian termasuk juga patah tulang. Kalau saya mengatakan, kalau Bapak Ibu tidak ahli dalam menterapi patah tulang, kalau Bapak Ibu lihat ada deformitas, kelainan bentuk, tidak lurus lagi, bengkok lagi, setelah Bapak Ibu totok, serahkanlah ke ahlinya. Kalau saya dokter, tentu saya bilang suruh dia ke rumah sakit. Tapi totokan yang kita berikan sangat membantu. Yang pertama, kadang-kadang kalau posisinya tidak terlalu jelek, dia bisa reposisi sendiri. Saya tidak pernah mengganggu yang patah ya Bapak Ibu. Jadi supaya kita tidak bentrok dengan ilmu lain, supaya Bapak Ibu tidak dimarah-marahi nanti oleh dokter patah tulang, jangan pernah mereposisi bahagian yang sakit, kecuali Bapak Ibu ahlinya. Kalau memang ahli dalam terapi patah tulang silakan. Tapi kalau baru gini Ibu beraja atau rumahnya cukup-cukup lemah lona, suruh saya pasti menggerakkan. Saya dapat anak-anak Pak jatuh, bengkok, hari malam, jalan sama COVID, rangkaian ke rumah sakit. Caro. Ilmu saya mengatakan dia harus ke rumah sakit. Saya totok sambil anaknya suruh gerakkan tangan. Nah dia tangan kanan waktu itu totok belikat kanan. Totok, akhirnya dia bisa gerakkan, bisa luruskan sendiri. Sudah pulang, saya bilang tetap ronsen jola. Ternyata besok pas ronsen nanti baru kan. Nah itu pengalaman kita. Tapi kalau yang ekstrim, tulangnya menjogok keluar, ya kan? Itu kita totok hanya untuk membantu menghilangkan nyeri. Ke rumah sakit punya datang. Reposisinya tentu atau ahlinya. Nah, saya pernah pengalaman kemarin belum lama ini di Payakumbuh. Waktu itu ke rumah ada saya bilang, tolong ngecek totok orang apa tua, orang kadek kopi yang ada di kampus tua. Batu, jatuh batang, kecilnya kan? Jatuh seminggu yang lalu. Sampai kini tanganku sakit oleh tidak bisa nyoh kakak buka kadek ibu wak. Gue bilang tak betah, tak tahu dong. Bilang mau ke situ Bapak Ibu. Boleh bengkok. Ibu sepertinya patah. Tapi lah 2 minggu. Kamu bilang ibu itu sepertinya patah. Tapi dia nangis-nangis kesakitan. Nah karena nangis sambil totok jola. Oke lah mau totok, jangan. Tapi besok rumah sakit waktu itu hari Minggu. Besok rumah sakit ya Bu. Ronsen lah. Saya bilang kan, atau ada yang perlu dilakukan yang lain. Nah karena sakit waktu itu, dia tangan itu dibetikkan saya buat. Bayangkan paniknya masih betikkan. Karena saya menotoknya, kan tangan itu tak goyang-goyang kok punggungnya. Saya bilang gendong lah Bu, digendong pakai selendang. Awalnya tangan yang ujung ini kebas, tidak berasa, kemudian sakit. Dia patah di sekitar sini, pergelangan. Saya totok. 15 menit saya totok, dia bilang gini, emang geranyam-geranyam jadi awak Bu. Oh iya, saya bilang, sudah tuh? Nggak bisa merasa Bu. Tak sampai 20 menit, udah bisa digerakkannya jari. Digerakkannya jarinya. Setelah itu, saya totok terus. Belum sampai setengah jam, dia bilang, berkurang sakitnya Bu. Sakit yang main berkurang, yang risiko. Dia bilang, buka lah gendongan itu coba. Buka gendongan, lah bisa nyongke, ikut. Lah bisa Bu, lah bisa. Akhirnya saya selesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi 30 menit insya Allah bisa. Tapi memang dengan tekanan yang agak kuat ya. Kalau kita mau waktunya singkat, tekanannya harus kuat. Pasiennya harus kooperatif. Kalau pasien tidak tahan sakit, memang nggak bisa. Jadi trauma dia. Jadi saya bilang, Ibu, mau saya totok agak kuat. Tapi sakit loh ya. Bisa 3 hari bekasnya. Lalu Bu, ibu yang sakit Bu, biarlah Bu, totok. 2 hari kemudian buka kadel Bu, macam-macam kopi, kira tangan yang patah. Adik saya bilang, anggotanya, Bapak bani Bu tuh, lah mau macam-macam kopi dia dia. Nah jadi ke rumah sakit. Dia bilang, memang tangan agak bengkok. Dia bilang, biasa bengkok Bu, yang penting kali bisa jumpa kopi. Nah itu pengalaman kita di patah tulang atau disposisi. Nah, di mana areanya? Tergantung tempat yang sakit. Tangan patah, tangan kanan, berarti kita kerjanya di mana Pak? Belikat kanan. Tangan kan posisinya di atas di setinggi belikat, di atas belikat. Nah, kalau kaki patah, dengkul, ya, tak susah kan? Mau kakinya di dengkul, mau kakinya di paha, mau kakinya di bawah, mau di pergelangan tangan, mau di lengan, asal lengan, kan? Asal kaki, panggul. Halo, masalah kan? Kamu kejepit Bu dokter, persoalannya di mana? Yang persoalannya sama, ke kaki atau ke tangan? Kalau ke kaki ya kita kerjanya panggul ke bawah. Kalau di tangan, dekat ya. Gampang kan? Tak perlu mau titik-titik bukan? Yang agak susah mungkin bagi yang tidak tenaga kesehatan membayangkan letak organ. Ya kan? Tapi kan pasarnya betul loh. Dia enggak iya kan? Tapi si kurang ya kan? Rahim dan kawan-kawannya, prostat, itu panggul ke bawah mah. Oke, kita lanjut. Kalau panggul itu kan
Iya, untuk yang gemuk, enggak Bu? Iya. Tapi ini kalau kita terbiasa kita akan bisa meraba. Ini. Dan ingat ya, tulang panggul ini tidak lurus ya Bapak Ibu. Dia melengkung. Jadi Bapak Ibu nanti carinya juga melengkung. Kalau Bapak Ibu lurus, awalnya kita dapatkan di sudut sini di bawah. Agak ke bawah. Nah, kalau Bapak Ibu lurus menontonnya ke sini, ikut lihat teh ya. Di atas tulang. Nah, akan bisa kejadian nanti kalau kuat menontonnya pastinya biru-biru. Tidak masalah sih sebenarnya. Cuman keluhannya tidak berkurang. Kita capek, ruginya ke pasien ada. Karena apa? Kalau pas nanti pegangnya di sini juga ada saraf yang lewat, jadi ada juga agak membaik dia. Agak membaik dia, cuman agak lambat. Tapi kalau ibu dapat pinggirnya, nah ingat ya, jadi ke tulang itu melengkung. Nah ini memang butuh pengalaman untuk menyusurinya. Ya, untuk menyusuri. Tapi kalau belum dapat, totok saja. Kemarin sudah disampaikan kan bahwa saraf kita itu seperti jaring laba-laba. Ya, walaupun seperti jaring laba-laba dia ada cerita nih. Kakak saya yang membantu di rumah pernah dapat pasien sakit pinggang yang sangat, tidak bisa duduk, tidak bisa mengapa, pokoknya heboh sih, duduk salah lalu salah, mau ditotok, tak saya tangan doang kami tak pakai. Cek kakakmu, bahana cara menonton itu akhirnya, nah itu dia, kakak saya ini luar biasa sabar. Akhirnya apa? Nyoresek punggung mulai dari atas, poski. Salah, dari bawah dia bilang, poski, yo cari lagi, sekit. Akhirnya dapat di belikat kiri, yang tidak sakit, yang totok situ bu. Poski di kamu, totok situ. 15 menit dia totok di sana, ternyata sakit pinggangnya berkurang. Mulai dari bawah, ada sakit di becilai. Akhirnya apa? Setengah jam pulang galak-galak pasien. Jadi jangan terpaku, jangan masih tunggu itu siku bu kalau dia sakit. Cari sakit nyawa tekan di situ trauma. Cari dulu daerah yang lain karena apa? Cari laba-laba. Nah akhirnya apa? Tetapkan di sini dulu. Pernah juga kita dapat pasien yang mau pasang cincin. Nah ini tidak bisa dipegang. Saya tangan awak tak pakai ya. Akhirnya kita mana? Cari yang tidak sakit. Ternyata tidak sakit di bawah sini. Kita selesaikan di sini dulu. Total sini 10 menit, mulai pelan-pelan naik, akhirnya bisa dipegang. Ya, ingat jaring laba-laba. Jadi jangan juga terlalu terpaku. Hei, kecil bu dokter patang, kecil kak yu patang dibelikat aja dia sakit di beci. Ada bu yang hanya diletakkan tangan kita terpakai.